Assalamualaikum guys, kali ini kita ada kabar dari RI masuk 5 negara macan Asia, dan ada kabar jagat militer antara Korea Selatan menembaki kapal Korea Utara dari Info Magazine. Jangan lama-lama, jangan cocok bacot, let's go. Indo Magazine. Hey Magazine. Indo Magazine. Oke, 3 berita yang mantap jos. Kali ini yang pertama mantap dari negara kita Indonesia yang kini disebut telah masuk dalam daftar 5 negara macan Asia versi IMF bos, alias International Monetary Fund atau Lembaga Dana Moneter Internasional. Nah, lantas apakah maksudnya kita Indonesia masuk dalam daftar 5 negara macan Asia versi IMF ini? Setelah ini kita bahas bos. Berita kedua. Kemudian berita kedua yang cukup panas. Kawasan Asia Timur kini Panas, benar-benar bakal semakin tegang bos. Pasalnya setelah China terus mengintimidasi Taiwan, sampai negara kita Indonesia kini juga telah mempersiapkan rencana darurat Taiwan. Terjadi pelang teluk. Tegangan pun kini malah nambah lagi dari Korea Selatan yang baru-baru ini tiba-tiba melepaskan tembakan ke arah kapal Korea Utara. Ini bos. Sampai pecah, Pertanyaannya, terjadi perang teluk kembali. Tiba-tiba Korea Selatan melepaskan tembakan ke arah kapal Korea Utara, dan bagaimanakah kronologisnya setelah ini kita bahas. Ketiga. Kemudian berita ketiga yang tak kalah mantap juga Pinoy. dari tetangga Pinoy kita, yaitu Filipina, yang ternyata baru-baru ini kedatangan 2 kapal serang cepat Wahyudi dari negara Israel. Lantas untuk apakah 2 kapal perang itu datang Filipina? Apakah untuk menggeber China? Penasaran beritanya? Bacor. Cus. Tanpa banyak bacor, mari kita satu bosku. Siap bosku. Oke, berita pertama datang dari negara kita Indonesia yang kini disebut masuk dalam daftar 5 negara macan Asia versi IMF bos. Nah, lantas apa maksudnya nih bos, macan Asia versi IMF? Mantap, ngejos. Jadi kalau udah ada kata IMF ini biasanya lebih mengarah pada sektor kekuatan atau pertumbuhan ekonomi suatu negara, bukannya kekuatan militer. Oke, admin kutip dari CNBC Indonesia. 5 macan Asia. Dana Moneter Internasional atau IMF telah merevisi pertumbuhan sejumlah negara, dan disebutkan ada 5 negara emerging market Asia yang diperkirakan mampu tumbuh 5% atau di atas 5% pada tahun 2023 ini bos. Peringkat 1 Asia. Dalam laporan World Economic Outlook 2023 edisi April Road Recovery, IMF pun merevisi naik ke atas sejumlah negara Asia, di antaranya adalah Filipina, China, hingga negara kita Indonesia bos. Artinya negara kita Indonesia pun termasuk dalam 5 negara dengan pertumbuhan ekonomi terkuat di wilayah Asia. Nah, di antara negara emerging market Asia, pertumbuhan tertinggi diperkirakan akan dicetak oleh Filipina, dan kemudian disusul India, Vietnam, China, dan terakhir adalah negara kita Indonesia bos. Seperti yang kalian lihat pada tabel berikut menurut IMF. Dan perlu dicatat, peringkat ini pun dilihat dari sisi pertumbuhan ekonominya bos, yaitu seberapa besar suatu negara mampu meningkatkan pertumbuhan negaranya, yang biasanya dinilai dari peningkatan pendapatan nasional, peningkatan pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar daripada pengangguran, serta penurunan tingkat kemiskinan. Dan negara kita Indonesia ada di urutan kelima dengan proyeksi pertumbuhan sebesar 5%. Mantap jos. Mari kita doakan semoga negara kita dapat terus tumbuh melampaui negara-negara lain di dunia. Berita yang kedua. Amin. Oke, kemudian berita kedua yang cukup panas datang dari militer Korea Selatan yang tiba-tiba melepaskan tembakan ke arah kapal Korea Utara. Namun bukannya tanpa alasan bos. Berita yang kedua sampai dilakukan oleh Korea Selatan karena kapal Korea Utara tiba-tiba masuk
untuk melintasi perbatasan menggetarkan laut Korea jagat Selatan. Asia. Dan hal ini pun baru terjadi tanggal 15 April 2023 kemarin. Cukup panas nih bos. Di saat China sedang panas-panasnya dengan Taiwan, kapal Korea Utara malah mau Bener ikut nih coy, ngegas juga kalau nih. terjadi sampai Admin pecah, kutip dari banyak wah, sumber berita berikut. Peristiwa bisa ini pun perang terjadi Telugu. sehari setelah insiden terbaru Terjadi soal lagi. uji coba rudal Korea Utara. Cina, Kepala Staf Taiwan, Gabungan Korea Korea Selatan atau JCS mengatakan bahwa Selatan versus pihaknya telah Korea melepaskan Utara. tembakan peringatan dan menyiarkan peringatan untuk Amsong, mengusir kapal Amsong, patroli Korea Utara. Amsong. Pasalnya kapal patroli Korea Utara itu pun dianggap melanggar garis batas utara JCS. atau NLL yang merupakan batas laut de facto Really? dua negara. Ia mengatakan bahwa militer kami secara tegas mempertahankan posisi pertempuran sembari memantau pergerakan musuh sebagai persiapan untuk potensi provokasi terkait pelanggaran NLL oleh kapal patroli Korea Utara. Nah, artinya pada saat itu kapal militer Korea Selatan Teritorial sedang emang benar memasang sih, harus posisi siaga dijaga tempur ketat nih bos di untuk setiap melawan wilayah kapal negara. Korea Utara. Pasalnya perlu kalian ketahui, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un Nah, pada minggu ini pun telah memerintahkan Neh. pencegahan perang dengan cara yang lebih praktis dan ofensif untuk melawan apa yang mereka sebut sebagai gerakan agresi oleh Korea Selatan dan juga Amerika Kim Serikat. Jong-un. Nah, sepertinya udah ada yang mulai mancing-mancing emosi Wow. nih bos. Asia Timur pun kini sepertinya bakal benar-benar semakin panas. Amerika, Amerika. Oke, kemudian berita ketiga, datang Eksmosi. dari tetangga kita Filipina yang baru-baru ini Mancing-mancing kedatangan 2 buah eksmosi. kapal perang dari negara Amerika. Israel. Admin kutip dari Airspace Review, negara Wahyu di Israel pun baru-baru ini diketahui Berita telah ketiga. mengirimkan 2 kapal serang cepat rudal Saldak MK5 ke Filipina dan telah tiba pada tanggal 11 April 2023 kemarin. Negara bos. Israel. Pengiriman 2 buah Wahyudi kapal serang and cepat Yahudi. rudal ini pun adalah bagian dari pembelian kapal perang oleh Filipina dari negara Israel dan merupakan kapal jenis Fight Indo M, Magazine yaitu emang Fast kocak. Attack Interdiction Missile yang ketiga dan Wahyudi, keempat dari Yahudi. 9 unit untuk Angkatan Laut Filipina. Kapal Mantap, Fight M ini pun mantap. kabarnya Jos. bakal digunakan oleh Angkatan Laut Filipina untuk mengamankan Fight M. titik-titik jalur perairan sempit vital, jalur Oh, komunikasi laut anti-missile. utama dan wilayah pesisir negara. Wow. Kapal rudal ini pun terbuat dari aluminium, ringan dan cepat dengan kapasitas muatan lebih tinggi Iya sih. serta manuver yang gesit bos. Filipina emang Panjangnya ada pun cuma kerjasama sama 32,6 meter, Israel. lebar 6,2 meter dan draft 1,25 meter. Dan bobot perpindahannya sekitar 95 ton. Serta kapal ini hanya dapat diawaki oleh 12 personel. Kecepatan maksimalnya pun dapat mencapai 40 knot atau sekitar 74 km per jam. Dan bukan kaleng-kaleng bos, kapal ini pun cukup canggih. Dilengkapi dengan radar navigasi permukaan X-band Bruno Mantap, Navnet mantap. 3D dan Jos. sistem pelacakan elektrooptik Rafael Top Light. Dan untuk senjata penggebuknya, kapal ini pun dilengkapi dengan peluncur rudal Rafael Typhoon Canggih. MLS Unloss untuk 8 rudal permukaan ke permukaan Spike and Loss. Kemudian kapal perang ini pun juga dilengkapi dengan autocannon MK44 Bassmaster 2 dan 2 senapan berat M2HB Browning 12,7 mm yang dipasang dengan sistem RCWS Betul. atau Remote Control Weapon System. Betul Artinya Kak, betul. bisa dikendalikan dari jarak jauh. Filipina. Nah, cukup mantap nih bos. Kecil-kecil tapi cabai rawit, mampu membawa 8 rudal permukaan ke permukaan, bukan kaleng-kaleng. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax, Indo Magazines. Di Indonesia Indo Magazine. Sekian dulu guys, saksikan video berikut.